Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Saya bersama beberapa teman-teman, ada Pak Ivan Santoso MDiv dan Pak Chandrahan MTH. Selamat malam Pak Ivan dan Pak Chandra. Ya, Malam. selamat malam ya semua. Dalam klip kali ini kita berusaha membicarakan pemikiran Arius, yaitu Arianisme, yang tidak sejalan dengan pemahaman pengakuan iman Nisea. Ya, tapi banyak sekali umat Kristiani sebenarnya mungkin tidak paham ya kalau membaca kredo-kredo kekristenan. Jadi malam ini kita akan bicarakan. Saya ingin ke Pak Chandra dulu nih. Jadi sebenarnya apa sih yang diperjuangkan oleh Arius dan kenapa dia bersikeras ya terhadap pemahamannya itu, Pak Chandra? Iya, baik ya. Jadi kalau kita bicara Arianisme kan, ini kan sebetulnya orang-orang Kristen sendiri ya. Jadi perlu dipahami dulu, ini bukan orang yang sedang berlawanan dengan kekristenan dan sedang memojokkan kekristenan. Jadi ini adalah orang Kristen sendiri yang pada dasarnya juga ya kalau boleh dibilang juga pemimpin-pemimpin gereja yang mencoba memformulasikan lebih jelas ya mengenai Tritunggal ya. Ini kan sebelumnya kan juga ada Athanasius, tapi dari doktrin Trinitas ini kan jujur aja kalau doktrin Trinitas kan sangat rumit ya. Antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus itu korelasinya apa? Terus Yesus sendiri juga kerumitannya sendiri, Roh Kudus juga punya kerumitan sendiri. Nah, kalau kita lihat kan Arius itu sebetulnya sedang mencoba membuat korelasi ya antara Allah dengan Yesus. Jadi maksudnya baik ya, supaya membuat lebih jelas sehingga orang-orang yang membaca lebih jelas. Kalau tidak kan nanti di Alkitab sendiri kan kalau jujur baca Allah Bapa dengan Yesus kan kadang-kadang Yesus menyamakan, kadang-kadang kok saya tunduk kepada Bapa, kadang-kadang saya dan Bapa satu, ini maksudnya apa? Nah, ini kan membingungkan. Sehingga si Arius kan mencoba memformulasikan semua itu. Nah, di dalam memformulasikan itu kan ini kan mungkin juga pada waktu itu kan pola pendidikan kan tidak seperti sekarang ya. Pola pendidikan juga tidak seperti tanda kutip ya sekompleks kita sekarang, sederhana. Jadi kalau saya sih melihat bahwa Arius juga punya pendapat sendiri dari perenungannya terhadap firman Tuhan selama ini, doktrin Tritunggal, dia coba merumuskan inilah mungkin yang lebih tepat sehingga nanti bagi dia nanti pengajarannya justru berujung kepada berkonsekuensi kepada bahwa Yesus itu pada akhirnya menjadi sebuah ciptaan yang paling tinggi ya. Jadi bukan lagi Allah tapi memang Allah menciptakan pertengahan. Nah, ini kan pengaruh banyak filsafat pada masa itu yang mungkin kita juga belum gali semua. Itu kan juga ada. Jadi menurut saya itu sebenarnya sebuah usaha si Arius upaya iman Kristen itu bisa dibuat lebih jelas, terutama fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa hakikat iman Kristen itu memang intinya di Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus gagal kita pahami ya bubar semua. Dan memang Allah itu Allah Bapa memang ingin supaya anaknya ditinggikan. Dan Roh Kudus juga memang fokusnya pada Yesus. Nah, Itu tapi mungkin awal pembukaan. Ya. iya, Arius ini kan bishop yang sangat dihormati ya. Artinya dia sampai kepada pemahamannya itu juga lewat pembacaan Alkitab ya. Nah, Ya. bagian-bagian mana dari Alkitab yang dia rasa, oh ini Yesus adalah ciptaan walaupun ciptaan yang paling tinggi, itu bagian mana yang mendorong dia ke arah pemahaman seperti itu? Iya, kalau persisnya sih mungkin saya juga harus cari dulu ya di beberapa bagian Alkitab kan ada, sebentar ya, saya coba lihat dulu ya, dan di beberapa, ya. Atau concernnya dia apa ya sebenarnya ya kalau misalnya tercampur itu ya. Tadi kan Pak Chandra bilang dia mau membuat klarifikasi ya bahwa Yesus ini bukan Allah yang mencipta melainkan juga ciptaan ya. Tapi concernnya Arius itu sebenarnya apa ya? Membuat pemisahan itu. Masih cari-cari ayat nih Pak Chandra. Jadi komputernya ini komputer lama ini, jadi kalau klik banyak ini jadi sekarang-kadang suka hang sana sini. Jadi gini ya, kalau kita lihat ya,
kalau kita bicara pribadi Tuhan Yesus kan memang sangat kompleks ya. Satu sisi diakui, sebelumnya juga sudah diakui bahwa itu 100% itu Allah, 100% itu manusia. Nah, bagaimana memahami 100% Allah, 100% manusia, bagaimana mungkin ya Allah itu bisa menjadi manusia. Jadi, lalu kalau Allah jadi manusia, lalu bagaimana dipahaminya? Nah, si manusia kan tidak mungkin jadi Allah ya. Lebih mungkin kan Allah turun derajat jadi setengah manusia baru nanti jadi manusia. Jadi ada semacam perantara. Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya Arius tuh mencoba menjelaskan dua natur Yesus yang Allah dan manusia itu sebetulnya seperti apa ya, seperti apa persisnya. Karena kalau misalnya kita bicara manusia campur dengan manusia jelas ya jadi manusia. Allah dengan manusia lalu bagaimana caranya menyelesaikan ilahi dan keilahian dan juga kemanusiaannya. Nah, itu kan kompleks ya. Nah, kalau saya melihat justru Arius itu dari pembacaannya dia justru bisa sampai pada konsep bahwa ini pasti mau nggak mau Yesus itu adalah ciptaan karena dia memasukkan unsur manusia itu mau nggak mau Yesus menjadi sebuah ciptaan. Tidak mungkin Yesus itu Allah sendiri karena kalau Allah tiba-tiba bergabung jadi manusia, kalau kita baca bahkan perjanjian lama, kalau manusia ketemu Allah itu langsung habis, hilang semua. Lalu ini sekarang Allah jadi manusia itu bagaimana, Kak? Bukankah lebih tepat terjadi itu adalah bahwa manusia akan habis. Supaya manusia itu tidak habis dan Allah itu tetap Allah, maka mau nggak mau harus semacam ada perantara dulu, ada level lebih rendah dari Allah, baru bisa sampai kepada manusia yang lebih rendah lagi. Misalnya. Nah, kalau saya sih melihat bahwa hierarki itu nanti mungkin ya, karena kita juga nggak tahu pemikiran Arius persis ya. Jadi hierarki itu nanti tidak terhindarkan dalam pemikiran Arius yang akhirnya membuat Yesus itu lebih rendah sedikit dari Allah, tapi lebih tinggi dari manusia. Nah itu menjadi masuk akal sih sebetulnya. Kalau secara logika masuk baik ya, tapi belum tentu benar itu maksud. Itu saya lihat seperti itu. Jadi Arius tampaknya melihat bahwa bagian kemanusiaan Yesus itu agak jelas ya, dan kalau bercampur dengan atribut ilahi berarti ada bagian atribut-atribut manusia itu nanti yang harus ditempelkan kepada Allah Ya, begitu ya, dan itu betul. berbahaya. Dia berusaha mungkin menghindari itu ya. Saya ingin ke Pak Ivan nih pelan-pelan nih. Pak Ivan gimana melihat pemahaman Arius, Pak Ivan? Ya Pak Ihan, sedikit klarifikasi, Arius itu bukan seorang uskup Pak Ihan, seorang presbiter. Jadi kalau hari ini mungkin seorang imam begitu ya. Iya, iya. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Chandra, concern batas antara Allah dengan manusia itu juga saya lihat memang ada di dalam Arius gitu. Nah, kita sendiri kan di dalam tradisi teologi saat ini, misalnya khususnya tradisi teologi reform juga menekankan sekali jarak antara pencipta dengan ciptaan. Nah, dengan concern yang baik ini, jarak pencipta dan ciptaan yang harus jauh ini, Arius bergumul untuk melihat Yesus itu posisinya di mana. Nah, seperti yang dikatakan Pak Chandra tadi, Arius ini juga masih menggumulkan begitu, arti Tritunggal, arti Duinatur Kristus, dan memang mungkin konsili-konsili awal ini kebanyakan akan menggumulkan banyak hal ini begitu. Jadi Kristus itu Allah dan manusia itu seperti apa? Lalu sehingga apa yang dipegang oleh Arius posisinya adalah Yesus itu adalah ciptaan yang paling utama, paling pertama begitu. Dan ciptaan yang paling tinggi. Bahkan Arius sendiri pun mungkin tidak akan segan untuk mengkategorikan Yesus itu sebagai a God gitu, with small g, Allah dengan A kecil gitu. Nah, cuma di bahasa Indonesia kita jarang pakai Allah dengan A kecil ya. Biasanya kita malah langsung mengganti dengan kata ilah begitu. Nah, ilah ini sekali lagi konotasi ini kan penting ya di dalam kita berbicara. Konotasi ilah ini agak negatif gitu. Tapi bagi Arius mungkin konotasinya positif. Yesus ini adalah seorang God, tapi bukan God yang G besar gitu. Seorang Allah, tapi bukan A dengan A besar. Dan Arius sendiri sebenarnya saya tidak merasa ini ya sembrono begitu, karena ada ayat-ayat Alkitab yang kalau kita tidak membacanya benar-benar dalam konteks, misalnya Kolose 1 begitu.
Yesus itu kan dikatakan sebagai firstborn of all creation gitu. Wah, berarti Yesus ini hanyalah sebuah ciptaan yang pertama dan yang terutama begitu. Nah, ini kira-kira posisi Arius yang saya mengerti begitu, Pak Ihan. Oke, iya. Jadi memang ayat-ayat yang sangat terkenal seperti the only begotten son. Nah, itu juga menjadi bahan bakarnya Arius ya, karena begotten berarti menurut Arius ada permulaan begitu ya, sedangkan Allah yang paling tinggi itu kekal begitu ya. Sehingga ini Allah yang versi lain begitu menurut Arius ya. Tapi benar seperti Pak Ivan bilang, konsepnya baik, ingin memisahkan ya atribut manusia daripada atribut Allah yang memang jauh berbeda begitu ya. Nah, tapi saya masih di Pak Ivan nih. Implikasinya apa ya kalau kita mengimani ajaran Arius? Ini pertanyaan yang sangat baik, Pak Ihan, gitu ya. Karena doktrin-doktrin yang kuno ini sering ditanyakan, apakah ada implikasinya untuk kita hari ini, gitu kan? Nah, posisi Arius ini kalau kita pegang, apakah ada implikasinya bagi kita? Nah, di dalam teologi ortodoksi, O kecil ya, teologi tradisi yang kita pegang, tradisi yang kita percayai, tradisi yang benar gitu lah, ortodoksi ya. Dipercaya bahwa yang bisa menyelamatkan manusia hanyalah seorang manusia. Haruslah seorang manusia, bukan hanya, sorry. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia haruslah seorang manusia. Itu jelas, makanya Kristus seorang manusia. Gitu. Tetapi ortodoksi juga dari awal menekankan yang mampu menyelamatkan manusia haruslah Allah itu sendiri begitu. Jadi kalau Yesus ini hanyalah sebuah ciptaan dan bukan Allah A besar atau God yang G besar, apakah Yesus ini mampu untuk menyelamatkan kita? Nah, konsep keselamatan ini saya sadar bermacam-macam, timur, barat mungkin punya penekanan masing-masing. Tetapi ortodoksi selalu ingin menekankan bahwa sang penyelamat itu haruslah Allah dan haruslah sepenuhnya manusia begitu. Jadi dari skema keselamatan apapun, posisi Arius yang menganggap Yesus bukan Allah itu menjadi dipertanyakan kemampuannya untuk menyelamatkan kita. Bahkan kalau kita lanjut lagi ke tradisi abad pertengahan ya, dan dilanjutkan oleh reformasi, makanya tidak dipercaya bahwa malaikat yang ciptaan yang katanya lebih hebat dari kita pun, itu juga bisa menjadi pengganti dan penyelamat kita. Gitu. Itu analogi ya mungkin ya. Jadi ciptaan sehebat apapun tidak akan mampu. Gitu. Iya, jadi persoalannya adalah kepada keselamatan itu sendiri yang dipertaruhkan ya. Jadi kalau bukan Allah yang inkarnasi, maka tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia. Tetapi yang harus diselamatkan itu manusia ya, sehingga Allah itu harus menjadi manusia. Sehingga kita kalau bersentuhan dengan sesuatu yang ilahi, kemanusiaan itu ada kesembuhan begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Chandra lagi nih. Kan Arius itu seorang presbiter ya, artinya juga yang membaca Alkitab gitu ya, dan ternyata pembacaan interpretasi itu penuh kerumitannya tersendiri ya. Jadi kalau orang Kristen zaman sekarang mau menghindari pemikiran yang keliru seperti Arius atau yang tidak sejalan dengan pengakuan Nisea begitu, apa yang harus dilakukan? Apakah ada usulannya, Pak? Iya, baik ya. Ini terutama untuk kita ya di Indonesia ya. Saya terus terang saja ini kita katekisasi kan ini kita sangat kurang lah ya. Kalau mau jujur sangat kurang sekali ya. Terutama tidak hanya soal doktrinal ya, terutama tentang pengakuan seorang Kristen itu ya apa sih yang kita akui. Nah, itu sangat kurang sekali. Jadi itu sebabnya ya kalau kita mau jujur ya, kalau kita tidak hati-hati ya kita berpikir sebebas-bebasnya, saya yakin banyak sekali orang Kristen akan berpikir seperti Arius. Jadi mereka pasti akan terpikir hal seperti itu. Kalau mereka tidak aware dengan kredo-kredo yang sudah ada yang meng-counter Arius itu. Kenapa? Karena tanpa disadari, mereka itu justru menghancurkan tidak hanya keselamatan, tapi the whole kekristenan. Nah, kalau menghindari seperti itu, maka saran saya adalah ya, pada waktu kita menemukan kredo sesuatu, ini kan kredo ini kayak semacam harta karun ya. Ini kan sudah lama harta karun kita temukan. Kita mungkin perlu tahu ya, itu kredo itu ditulis tuh dasarnya apa. Sehingga kita tidak seperti orang yang
udahlah saya nggak mau tahu, saya cuma mau tahu tipsnya apa sih, pokoknya saya harus pegang apa sih, sementara di belakang ini mungkin saja keliaran berpikir kita justru seperti Arius. Nah, untuk menghindarkan supaya diri kita itu jangan terjebak dalam Arianisme, yang membuat justru kita berpikir Kristen, tapi sebetulnya kita justru bukan Kristen ya. Justru ini adalah kita orang-orang yang sedang implikasinya melawan kekristenan atau menghancurkan kekristenan, bahkan membuat kita itu salah mengerti dan keselamatan. Maka ada baiknya waktu membaca kredo kita juga mungkin perlu mempelajari musuhnya, tanda kutip ya, musuhnya si kredo itu siapa sebetulnya. Jadi tidak serta-merta hanya, saya pokoknya mau pegang kredo. Enggak. Kita perlu juga memahami kenapa kredo itu sampai begitu kuat mengatakan hal seperti ini. Nah, musuhnya atau lawannya kredo ini penting juga kita pahami, sehingga kita baru lihat, oh iya ya, kalau cuma emas saja kita nggak tahu, emas kita bandingkan dengan pasir, kita baru tahu, oh ini emas ini. Nah, ini baru benar. Nah, itu baru membuat kita itu bisa memahami bahwa kredo itu sangat bernilai. Kredo itu justru akan membuat pemahaman teologi kita itu justru tepat ya, tidak menjadi aneh-aneh kemana-mana, liar dan seperti yang kita mau saja. Karena kalau tidak hati-hati, kredo itu kan kita bisa tafsirkan sendiri. Nah, setelah Arius itu nanti ada kredo-kredo lain yang kemungkinan besar kita juga terjebak dalam kesalahan yang sama yang sebetulnya tidak perlu. Jadi lawan dari kredo itu perlu kita pahami juga menurut saya. Jadi menggali dari tradisi wisdom yang diwarisi oleh kredo itu ya, dan kalau mungkin diperlukan ya bertanya ya kepada orang-orang di gereja yang mewarisi tradisi yang sama itu gitu ya. Saya ingin pertanyaannya sama ke Pak Ivan, bagaimana menghindari pemikiran yang seperti Arius itu, Pak Ivan? Ya, jadi mungkin kesalahan banyak orang Protestan pada abad 20 dan 21 ini adalah merasa bahwa dapat membaca Alkitab itu sendirian begitu. Sedangkan kita seharusnya membaca Alkitab itu di dalam komunitas. Seperti yang disebutkan surat Ibrani juga, kita itu ada di tengah-tengah a great cloud of witnesses. Pengakuan iman rasuli juga setiap minggu di beberapa gereja diikrarkan, mengucapkan bahwa kita itu percaya dengan persekutuan orang kudus. Nah, kita perlu membaca Alkitab itu bukan hanya sendirian, meskipun sepenting apapun itu, tetapi kita juga perlu membaca Alkitab itu di dalam komunitas. Nah, komunitas ini bisa komunitas yang lintas zaman, lintas tempat, maupun lintas budaya. Nah, di dalam diskusi ini, seperti yang dikatakan Pak Chandra barusan, kita perlu mempertimbangkan kredo. Ini sebenarnya kan juga membaca Alkitab di dalam komunitas lintas zaman. Bahwa ada orang-orang percaya yang sudah ada sebelum kita, yang sudah menggumulkan hal-hal ini begitu. Kalau mereka sudah menggumulkan hal-hal ini, mengapa kita tidak mendengarkan mereka? Apakah kita merasa kita lebih benar dari mereka, lebih baik dari mereka? Gitu. Kalau hanya satu orang yang mungkin kita merasa lebih baik sih oke. Tapi yang dituangkan di dalam kredo ini kan pemikiran pendahulu kita. Nah, bapak gereja plural begitu kan. Berarti kalau kita melawan kredo, kita itu mengatakan kita lebih baik dari semua orang percaya yang sebelum ini, apa yang kita pegang itu jauh lebih benar. Jadi secara substansif sih saya setuju dengan Pak Chandra, khususnya di dalam topik Arianisme ini, kita perlu membaca Alkitab itu mendengarkan para pendahulu kita, orang-orang percaya yang hidup di zaman yang lain. Dari mana sumber utamanya? Sumber utamanya tentu tertuang dalam kredo. Misalnya pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, yang mungkin tidak terlalu sering ya dipakai gitu, dan pengakuan-pengakuan iman yang lainnya. Tetapi untuk menghindari inovasi-inovasi, saya rasa sebenarnya untuk topik-topik yang lain kita juga perlu itu lintas tempat dan lintas budaya gitu. Oke, terima kasih Pak Ivan dan Pak Chandra. Kita masih ada berbagai pemikiran yang lain yang akan kita bahas di klip-klip berikutnya.